Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah, materi ketiga bab bioteknologi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai dasar dan juga karakteristik dari bioteknologi. Nah, di materi ketiga ini kita akan mempelajari materi tentang sejarah dan perkembangan dari bioteknologi. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah Sob, dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, umumnya pasti terdapat tokoh-tokoh penting yang berperan besar di dalam perkembangan ilmu tersebut. Contohnya ada Gregor G. Mendel. Ia dikenal sebagai Bapak Genetika, atau Charles Darwin, yang dikenal sebagai Bapak Teori Evolusi. Nah Sob, ternyata dalam bioteknologi ada Louis Pasteur. Ini karena Louis Pasteur merupakan tokoh yang pertama kali memperlihatkan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fermentasi merupakan salah satu prinsip dari bioteknologi ya. Namun Sob, jauh sebelum Louis Pasteur memperlihatkan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi, masyarakat terdahulu juga telah menerapkan prinsip dari bioteknologi dalam kehidupannya. Nah, itu artinya bioteknologi sudah diterapkan sejak zaman dulu dan masih berkembang hingga saat ini. Nah Sob, secara umum, perkembangan bioteknologi dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode bioteknologi tradisional, periode bioteknologi ilmiah, dan periode bioteknologi modern. Nah Sob, periode bioteknologi tradisional ini telah berlangsung jauh sebelum Bapak Louis Pasteur memperlihatkan bahwa mikroorganisme bisa melakukan fermentasi. Nah, diperkirakan masa ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi. Nah, Sob, sejak 6000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Babilonia telah menggunakan ragi untuk membuat bir. Lalu, 4000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Mesir juga menemukan bahwa ragi dapat dijadikan pengembang adonan roti. Kemudian masyarakat Jepang itu dapat membuat natto dan juga sake menggunakan mikroorganisme. Terus masyarakat Cina, mereka dapat membuat supu dan kecap menggunakan mikroorganisme. Bahkan di Indonesia juga, masyarakat terdahulu dapat membuat tapai, tempe, sampai oncom menggunakan mikroorganisme juga Sob. Nah, periode bioteknologi tradisional ini dicirikan dengan pemanfaatan atau penggunaan mikroba untuk pembuatan atau pengawetan makanan dan juga minuman Sob. Nah, karena zaman terus berkembang, bioteknologi pun berkembang. Di sini manusia mulai menyadari bahwa fermentasi tidak berlangsung dengan sendirinya. Oleh karena itu, rasa ingin tahu itu muncul dari para ilmuwan yang mendorong ilmuwan untuk melakukan penelitian menggunakan prinsip-prinsip ilmiah Sob. Sehingga muncullah periode bioteknologi ilmiah. Periode ini berlangsung sekitar 1800 Masehi sampai pertengahan abad 19. Periode ini ditandai dengan munculnya penelitian dari berbagai bidang, di antaranya pada tahun 1856 sampai 1865, Gregor Mendel mengawali penelitiannya tentang genetika, yang pada akhirnya menemukan hukum pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Pada tahun 1860 sampai 1870-an, ditemukan mikroba dalam makanan dan juga minuman oleh Louis Pasteur, yang dimana merupakan awal perkembangan di bidang mikrobiologi. Terus pada tahun 1897 ditemukan enzim dari ekstrak ragi, yang dimana dapat mengubah gula menjadi alkohol. Nah, penemuan ini ditemukan oleh Edward Buchner. Kemudian pada tahun 1919, ini mulai digunakanlah kata bioteknologi oleh Carly Erke. Pada tahun 1928, itu ditemukan zat antibiotik, yaitu penisilin, oleh Alexander Fleming. Terus pada tahun 1944 dimulailah produksi penisilin dalam jumlah yang besar. Dan pada tahun 1953 ditemukanlah struktur DNA oleh Watson dan juga Crick. Oke, paham ya? Nah, setelah Perang Dunia Kedua, bioteknologi semakin berkembang pesat Sob. Bioteknologi memasuki babak baru, yaitu periode bioteknologi modern.
Nah, periode bioteknologi modern ini berkembang atas hasil penelitian ilmiah dan upaya untuk menghasilkan produk secara efektif dan juga efisien. Periode bioteknologi modern ini diawali dengan perkembangan pesat di bidang genetika sob. Pada tahun 1970, Doxius da Boyer menemukan adanya enzim endonukleose retriksi. Nah, adanya enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan juga menyisipkan DNA, yang dimana saat ini kita kenal dengan teknik DNA rekombinan. Terus pada tahun 1976 dihasilkan antibodi monoklonal. Kemudian pada tahun 1982 diproduksi hormon insulin menggunakan teknik rekayasa genetika. Kemudian pada tahun 1990 sampai 2003, proyek genom manusia atau Human Genome Project itu dimulai dan juga berhasil dilakukan. Hingga genom manusia dapat dipetakan secara utuh sob. Nah terus hingga saat ini bioteknologi masih terus berkembang sob. Nah jadi itu ya gambaran singkat sejarah bioteknologi dari dulu hingga saat ini. Nah mungkin hanya itu ya pemaparan materi di video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.